Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, yaitu Bapak Dr. Faisal R. Dongoran MSI. Perkenalkan, nama saya Rika Maharani, saya selaku moderator, dan hari ini saya ingin bercerita tentang sebuah ide bisnis yang sederhana, namun punya potensi yang luar biasa. Nah, di sebelah kanan saya, ada rekan saya yang bernama Rifki Aris Prayoga, dan di sebelah kiri saya, ada namanya Siti Nurcahyani Munte. Nah, coba tanyakan ke diri kalian sendiri. Kapan terakhir kalian beli cemilan yang tidak hanya nikmat, tapi juga pengen di-share ke Instagram, yang bikin kalian itu mikir, wah, ini keren banget. Itulah cerita Mochi Dots. Bisnis donat mochi premium yang menggabungkan tekstur kenyal, rasa modern, dan harganya yang terjangkau. Mengapa ide ini muncul? Jadi ceritanya gini, kalau kalian tinggal di Medan seperti saya, pasti lihat tren makanan berubah sangat cepat, apalagi di kalangan mahasiswa dan pekerja muda. Saya perhatikan tiga hal yang terjadi bersamaan. Yang pertama itu gaya hidup urban terbatas, berkembang orang sibuk, tapi masih pingin jajan yang berkualitas. Yang kedua, kalau kalian scroll Instagram atau TikTok, pastilah lihat donat mochi viral, semuanya pingin dicoba, permintaan tinggi banget. Terus yang ketiga, di Medan ada banyak sekali toko donat dan bakery, tapi mayoritas mereka adalah usaha kecil dengan produk yang standar, tidak ada yang benar-benar menonjol. Nah, itulah peluangnya. Ruang kosong itu bisa kita isi dengan sesuatu yang berbeda. Nah, sekarang saya ingin berbagi visi dan misi Mochi Dots, kenapa kami ada dan kemana kami ingin pergi. Visi kami sederhana, menjadi usaha donat mochi lokal yang inovatif, berkualitas, dan digemari konsumen sebagai cemilan modern dengan harga yang terjangkau. Jadi kami tidak berambisi untuk menjadi pemain internasional. Kami fokus pada pasar lokal Medan, build brand yang kuat di sini dulu. Yang penting bagi kami adalah produk berkualitas, inovatif, atau terus ciptakan varian baru dan harga yang bisa dijangkau semua orang. Itu adalah positioning kami. Untuk misi kami ada memiliki 4 misi. Yang pertama itu adalah ingin menghasilkan donat mochi dengan rasa dan tekstur yang konsisten. Kalau hari ini enak, tapi besok rasa berubah, itu fatal untuk tren terus. Jadi quality control sangat ketat. Yang kedua, kami ingin selalu berinovasi, buat varian rasa baru yang mengikuti tren pasar. Kalau tren berubah, kami siap beradaptasi. Yang ketiga, kualitas produk dan kebersihan proses produksi harus dijaga ketat. Ini bukan hanya untuk complaints, ini untuk respect sama caster. Jadi mereka percaya kita jadi deliver yang terbaik. Yang keempat, kami harus agresif digital marketing seperti Instagram, TikTok, WhatsApp. Semua channel harus dimanfaatkan karena target kami adalah generasi online native. Mereka cari produk lewat digital. Jadi kombinasi keempat hal ini adalah DNA Mochi Dots. Kualitas konsisten, inovasi terus-menerus, kebersihan terjaga, dan marketing digital yang kuat. Sekarang saya menunjukkan produk apa saja yang akan kami tawarkan. Ini bukan hanya soal rasa, ini tentang format, inovasi, dan kesesuaian dengan pasar. Yang pertama, kami punya pondering, bentuk yang ikonik dan recognizable. Tapi yang spesial, customer bisa request rasa apapun yang mereka inginkan. Jadi produk ini highly customizable in approach yang personal dan membuat customer merasa spesial. Yang kedua, gula merah ini rasa tradisional yang kami remake dengan modern twist. Topping gula merah yang lumer bikin experience eatingnya premium dan indulgen. Ini untuk target market yang suka nostalgia, but dengan kualitas premium. Yang ketiga, mochi berhias. Ini untuk Instagram, visualnya itu colorful, berhias, Instagram worthy banget. Jadi kalau customer beli, mereka ingin share ke sosmed atau organic marketing approach sosial media yang itu strategi kami banget. Yang keempat, kami punya Wingling donat mochi yang dikombinasikan dengan minuman ringan seperti teh, kopi, jus, tergantung preferensi. Ini packingan strategi untuk insurance average transaction value atau plus convenience semua kebutuhan mereka dalam satu paket. Nah, yang terakhir, kelima,
Nutella Mochi Premium varian, isiannya itu Nutella yang lumer. Ini untuk segmen customer yang willing bayar lebih untuk quality dan brand recognition. Nutella itself is premium brand. Jadi ini section position kami di premium segmen. Jadi 5 varian ini cover berbagai needs dan preference dari target market kami. Ada yang customizable, ada yang nostalgic, ada yang Instagram worthy, ada yang convincing for sure, ada yang premium. Diversification Strategi diversification bukan hanya soal rasa, tapi soal positioning dan market strategi. Nah, sekarang saya mau tunjukkan apa sih yang membuat Mochi Dots itu berbeda. Kenapa customer harus pilih kami? Ada 4 keunggulan yang kami punya. Yang pertama itu lembut, wangi, dan konsisten. Ini adalah foundation kalau produk kami itu tidak lembut, kalau aromanya tidak mengunggah, atau kalau kualitasnya tidak konsisten, semua marketing kami sia-sia. Makanya kami strict banget dengan quality control. Setiap batch, setiap tahapan produksi dicek. Tujuannya itu sederhana, kapanpun customer gigit dan kami seharusnya mereka harus merasakan pengalaman yang sama, tidak ada kecewa, itu yang bikin customer datang baik. Yang kedua, varian rasa unik, kami tidak cuma menawarkan satu rasa saja, ada pondering yang bisa kostum itu sesuai selera. Jadi kalau teman Anda suka coklat, tapi teman satunya itu suka matcha, mereka bisa order sesuai yang mereka mau. Ada gula merah, yang nostalgic tapi premium, ada mochi berhias yang Instagram, ada bundling dengan minuman, ada Nutella yang menjaga selera. Ini bukan hanya tentang produk yang banyak, ini tentang memberikan pilihan. Customer senang kalau punya pilihan, itu bikin mereka kayak spesial. Terus yang ketiga, cocok untuk cemilan dan oleh-oleh. Ukurannya itu pas, harganya terjangkau untuk dibeli sendiri, tapi packingannya bagus. Jadi kalau mau kasih ke teman atau keluarga sebagai oleh-oleh, terlihat itu premium banget. Bisa untuk treat yourself di tengah hari, bisa juga untuk hadiah. Satu produk multiples atau itu yang kami suka sebagai bisnis. Yang keempat, dan ini yang paling viral, packingan yang Instagramable. Kami sudah desain kemasan yang bersih, warna-warni, menarik mata. Kenapa penting? Karena customer kami atau mahasiswa, pekerja muda, dan keluarga urban mereka aktif di media sosial. Kalau mereka beli donat kami, mereka ingin share, dan kalau posting di Instagram atau TikTok, orang lain itu lihat, mereka tertarik, terus order. Itu organic marketing yang paling powerful. Gratis karena customer sendiri yang recommended. Jadi yang keempat keunggulan ini quality, variety, practicality, dan shareability semuanya bekerja sama. Satu support yang lain, touch or competitive advantage. Oke, selanjutnya ada target pasar. Target pasar Mochidot itu sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Lalu siapa yang ingin jadi target kami? Untuk usia Mochidot menyasar rentang dari 10 sampai 40 tahun, mulai dari anak SMP yang suka jajan sepulang sekolah sampai orang dewasa yang suka cari cemilan manis setelah bekerja seharian. Kelompok ini dikenal sebagai konsumen snack aktif yang sering ngemil di sela-sela aktivitas mereka. Secara profesi, fokus ke pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran yang butuh cemilan praktis, manis, dan terjangkau sebagai teman belajar, nugas, atau kerja. Mereka terbiasa beli makanan kekinian, suka coba hal baru, dan tidak ragu mengeluarkan sedikit uang untuk memanjakan diri dengan cemilan yang menarik. Selain individu, Mochi Dots juga menyasar keluarga yang butuh suguhan manis di rumah. Misalnya untuk teman ngobrol, menyambut tamu, atau cemilan akhir pekan. Keluarga urban biasanya mencari cemilan yang praktis, higienis, dan terlihat pantas disajikan di meja tamu. Sehingga Mochi Dots ini dapat tampilan yang menarik, bisa jadi pilihan unggulan. Dengan begitu, Mochi Dots tidak hanya hadir sebagai jajanan sekali beli,
tapi bisa menjadi bagian dari momen kebersamaan di rumah, baik itu untuk orang tua maupun anak-anak yang memang termasuk konsumen snack yang tinggi. Untuk cara menjangkaunya, Mochi Dots menggunakan dua jalur sekaligus, online dan offline. Online melalui platform pesan antar dan media sosial membuat produk ini mudah diakses oleh generasi yang terbiasa order lewat gawai. Sementara secara offline, Mochi Dots bisa hadir di kafe, seperti stand juga dan bazar, memanfaatkan keramaian tempat tongkrong dan event kuliner untuk menarik perhatian pengunjung yang suka coba makanan baru. Kombinasi online dan offline ini membuat target pasar yang beragam, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, hingga keluarga dapat menemukan Mochi Dots di berbagai konteks saat scrolling HP atau nongkrong di kafe, bisa juga lewat di stand atau jalan-jalan di bazar. Analisis pasar ini intinya menjawab satu pertanyaan di Medan, donat yang ramai pemain, apakah Mochi Dots masih punya tempat? Eh, Pasar donat di Medan ini bisa digambarkan sebagai persaingan monopolistik, banyak penjual, produknya mirip atau sama-sama donat, tapi masing-masingnya itu berbeda dari segi rasa, bentuk, branding, dan pengalaman yang ditawarkan. Ada yang fokus ke donat kentang dan ada yang sourdough, ada yang konsep kafe, semua berusaha tampil unik supaya dilirik konsumen. Dalam kondisi seperti ini, kemenangan bukan ditentukan oleh siapa yang paling besar saja, tapi siapa yang paling bisa membedakan diri di mata konsumen. Dan disinilah Mochi Dots bermain dengan konsep donat mochi yang kenyal dan modern. Kalau dilihat tren sekarang, konsumen muda adalah motor utama pasar cemilan, termasuk donat. Milenials dan Gen Z di Indonesia dikenal suka ngemil, suka coba produk baru dan gampang tertarik dengan makanan yang unik, lucu, atau estetik untuk difoto. Mereka juga lebih sering beli makanan kekinian sebagai gaya hidup, bukan cuma untuk menghilangkan lapar, tapi juga untuk self reward atau konten media sosial. Tren ini juga terlihat di Medan dengan munculnya berbagai jenis donat baru dari sourdough sampai artisan donut yang ramai di-review di Instagram dan TikTok. Artinya tren donat inovatif sedang naik dan pasar sudah terbiasa menerima bentuk-bentuk baru dari produk klasik seperti donat. Di tengah pasar yang ramainya seperti ini, Mochi Dots justru punya peluang yang cukup kuat. Donat mochi menawarkan kombinasi yang pas dengan selera konsumen muda. Teksturnya itu unik, varian itu kreatif, dan tampilannya yang bisa bikin nampang di media sosial. Karena pasar donat Medan masih terfragmentasi, belum ada satu brand yang benar-benar menguasai semuanya. Brand baru yang datang dengan diferensiasi jelas masih sangat mungkin tumbuh dan ceruk dari pasar sendiri. Selama Mochi Dots konsisten menjaga kualitas, terus berinovasi mengikuti tren, dan aktif di kanal digital. Posisi di pasar ini bukan hanya ikut meramaikan, tapi bisa menjadi salah satu pilihan utama ketika orang Medan mencari cemilan donat yang modern dan berbeda. Oke, selanjutnya ada analisis SWOT yang mana kalau kita lihat dari sisi kekuatan, Mochi Dots tidak berangkat dari nol. Yang pertama, tekstur donat mochi kami benar-benar beda dari donat biasa. Kenyalnya itu khas, tapi tetap ringan. Sehingga sekali digigit, biasanya orang langsung sadar kayak, oh ini bukan donat biasa. Terus yang kedua, varian rasa modern dengan tampilan menarik bikin produk ini cocok banget dengan selera anak muda sekarang yang suka coba hal baru dan senang upload makanan ke media sosial. Yang ketiga, harganya terjangkau untuk mahasiswa dan pekerja muda, jadi mereka tidak perlu mikir dua kali kalau mau jajan. Kombinasi unik, estetik, dan terjangkau inilah yang jadi fondasi kekuatan utama Mochi Dots. Tapi tentu saja, sebagai usaha yang masih baru,
Mochi Dots juga punya kelemahan, skala produksi kami masih terbatas. Jadi ketika permintaan naik drastis, kami belum bisa langsung memenuhi semua order dalam jumlah besar. Brand kami juga belum dikenal luas, masih dalam tahap perkenalan, jadi butuh waktu dan effort ekstra untuk edukasi dan bangun kepercayaan konsumen. Ditambah lagi eh, daya daya tahan produk relatif singkat karena donat mochi enaknya itu memang dikonsumsi dari fresh. Artinya kami harus pintar mengatur jadwal produksi dan distribusi supaya tidak ada banyak sisa. Di sisi lain, peluang yang terbuka sebenarnya besar sekali. Tren cemilan modern dan donat inovatif sedang meningkat. Orang sudah terbiasa melihat donat dengan berbagai bentuk dan konsep. Jadi, donat mochi sangat masuk ke tren ini. Penggunaan media sosial dan layanan pesan antar juga tinggi, terutama di kota seperti Medan. Ini juga mudah kami menjangkau konsumen tanpa harus punya banyak toko fisik. Selain itu, pasar muda di Kota Medan itu cukup besar. Mereka aktif, suka jajan, dan suka mencoba produk baru. Jadi selama kami bisa terus relevan dan hadir di kanal yang mereka gunakan, peluang tumbuh masih sangat luas. Namun kami juga tidak menutup mata terhadap ancaman persaingan dengan UMKM lain dan brand-brand bakery yang sudah lebih dulu ada itu nyata. Banyak pemain baru yang muncul dengan konsep makanan kekinian. Lalu ada juga fluktuasi harga bahan baku seperti tepung, gula, dan bahan impor yang bisa mempengaruhi struktur biaya kami. Dan yang terakhir, tren kuliner ini sangat cepat berubah. Apa yang viral hari ini bisa saja sepi besok. Karena itu, Mochi Dots itu harus siap berinovasi terus, bukan hanya mengandalkan satu tren saja. Jadi SWOT ini bukan cuma teori di slide, tapi gambaran medan yang akan kami hadapi di satu terlihat jelas dimanapun kami kuat, di mana kami harus hati-hati dan bagaimana kami juga bisa tetap maju. Supaya usaha ini tidak cuma bagus di kertas, tapi benar-benar jalan di lapangan, kami susun manajemen SDM yang simpel tapi jelas. Di Mochidos itu setiap orang tahu dia pegang peran apa. Yang pertama itu ada owner atau general manager sekaligus bagian keuangan. Posisi ini ibarat seperti nahkoda kapal, tugasnya itu mengatur arah usaha, ambil keputusan penting, dan menyusun jadwal produksi serta penjualan. Selain itu juga perang pencatatan keuangan sederhana seperti cash flow dan pengembalian bahan baku. Jadi bukan hanya mikirin ide, tapi juga memastikan uang yang masuk dan keluar itu tetap sehat. Yang kedua itu kepala produksi dan staf produksi. Mereka ini jantung dapurnya Mochi Dots. Mereka yang bertanggung jawab atas resep, kualitas mochi, proses pengukusan, pembentukan, sampai pengemasan. Setiap hari mereka juga menjaga kebersihan area produksi dan menjalankan SOV atau quality control. Intinya mereka memastikan donat yang sampai ke tangan konsumen selalu standar, lembut, wangi, dan aman dikonsumsi. Yang ketiga, divisi pemasaran dan penjualan sekaligus administrasi order. Tim ini yang sibuk di garis depan berhadapan dengan konsumen. Mereka mengurus Instagram dan WhatsApp, foto produk, bikin konten, balas chat, terima dan pesanan. Mereka juga koordinasi pengantaran atau pengambilan pesanan dan membuat rekap penjualan harian. Jadi semua alur mulai dari orang lihat postingan sampai donat itu tiba di tangan pembeli itu lewat mereka. Dengan pembagian peran seperti ini, Mochidot itu tidak bergantung pada satu orang saja, produksi keuangan produksi keuangan dan pemasaran saling terhubung sehingga usaha bisa berjalan lebih rapi, terukur, dan siap dikembangkan ke tahap berikutnya. Kalau tadi kita sudah bahas produk dan timnya, sekarang pertanyaannya bagaimana cara Mochi Dots sampai ke tangan konsumen dan jadi favorit mereka? Jawabannya ada di strategi pemasaran kami. Yang pertama itu
Kami mulai dari produknya dulu. Kami sengaja mengembangkan donat mochi bertekstur kenyal dengan isian lumer dan varian rasa modern. Jadi sebelum bicara promo macam-macam, kami pastikan dulu bahwa produk yang kami tawarkan ini memang punya daya tarik alami, seperti enak dia juga, unik, dan visualnya itu menarik untuk difoto. Yang kedua, kami juga memanfaatkan promosi lewat media sosial, terutama Instagram dan TikTok, di mana kami upload foto dan video donat itu melalui proses pembuatan, testimoni, dan sampai promo bundling. Targetnya itu jelas, bikin orang yang lihat jadi kepingin beli, lalu klik, chat, atau link order. Media sosial ini jadi estalase untuk kami. Yang ketiga itu, kami perhatikan betul soal pertanyaannya. Setiap chat yang masuk di WhatsApp atau DM akan dibalas dengan ramah dan responsif. Kami ingin konsumen merasa dilayani, bukan sekedar dijualin. Dari tanya harga, pilihan varian, sampai konfirmasi pengiriman, semua dibuat simpel dan nyaman. Yang keempat itu, eh, kenal penjualannya kami buat fleksibel. Konsumen bisa beli langsung kalau ada event atau kami buka stand, tapi juga mereka bisa order melalui online di media sosial dan layanan pesan antar. Jadi mau mereka tipe yang suka datang langsung atau yang mageran dan lebih suka juga delivery, dua-duanya itu tetap bisa menikmati Mochi Dots. Yang terakhir itu kami menjaga konsistensi dengan produksi fresh harian. Donat dibuat setiap hari dengan standar kebersihan dan kualitas yang terjaga. Ini penting karena percuma promosi besar-besaran kan kalau ketika sampai di tangan konsumen, produknya itu tidak fresh. Kami ingin setiap kotak Mochi Dots itu yang dibuka orang meninggalkan kesan kayak, wah ini layak banget direkomendasikan karena jadi strategi pemasaran. Kami bukan hanya soal iklan, tapi rangkaian utuh. Mulai dari produk yang memang menarik, promosi digital yang tepat sasaran, pelayanan yang ramah, atau bisa juga dibilang dengan pengenalan penjualan yang mudah, sampai konsistensi kualitas. Semua itu kami satukan supaya Mochi Dots itu tidak cuma dikenal, tapi ini juga diingat. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanya orang kalau dengar ide bisnis, modalnya itu berapa dan untungnya itu bisa apa? Di sini kami coba sajikan perhitungan yang sederhana tapi realistis. Yang pertama itu dari sisi estimasi modal awal, untuk memulai Mochi Dots, kami memperkirakan butuh sekitar 8 juta, rinciannya itu adalah sekitar 4 juta untuk peralatan dapur seperti kompor, pengukus, mixer, loyang, timbangan, dan peralatan pendukung lain. Lalu ada 2 juta untuk bahan baku awal seperti tepung ketan, gula, susu, telur, butter topping, dan isian. Bahan ini cukup beberapa kali diproduksi di awal dan 2 juta lagi untuk packingan dan branding seperti box, stiker, label seperti kebutuhan visual supaya produk terlihat profesional dan siap dijual. Yang kedua itu dari sisi estimasi penjualan, kami menetapkan harga jual rata-rata 5.000 per donat dengan target awal 100 donat per hari. Eh, Omset hariannya itu adalah sekitar 500.000. Kalau target ini konsisten selama 1 bulan, maka omset bulanan kurang lebih mencapai 15 juta. Dari sini kami hitung BEP atau titik balik modal dengan modal awal dari 8 juta rupiah dan asumsi penjualan berjalan sesuai lancar dan target, kami perkirakan balik modal itu bisa dicapai dalam waktu sekitar 2 bulan. Setelah itu, penjualan berikutnya sudah mulai lebih banyak masuk ke ranah keuntungan, tentu setelah dipotong biaya operasional rutin. Jadi, lewat slide ini kami ingin menunjukkan bahwa Mochi Dots itu bukan hanya menarik secara konsep dan produk, tetapi juga masuk dari akal secara angka. Modalnya itu bisa di level UKM atau pemula, dan dengan eksekusi yang disiplin. Potensi balik modalnya itu tergolong cepat untuk usaha makanan skala kecil,
Sebagai penutup, bisa dibilang cerita Mochi Dots ini berawal dari hal yang sangat sederhana, cemilan manis yang ingin dibuat sedikit lebih spesial. Dari analisis pasar tadi, kita lihat bahwa donat, apalagi dengan konsep mochi punya pasar yang luas dan diminati banyak kalangan, mulai dari pelajar sampai keluarga. Artinya, produk ini tidak sekadar ikut tren, tapi benar-benar punya tempat di hati konsumen. Dari sisi modal, kita juga bisa hitung bersama, modalnya masih terjangkau, namun memiliki potensi keuntungan yang cukup, menarik kalau dikelola dengan disiplin. Jadi ini bukan mimpi yang muluk, tapi usaha yang memang bisa dijalankan tahap demi tahap. Cara jualnya pun fleksibel. Mochi Dots bisa dijual offline maupun online lewat stand, juga seperti bazar, titip di kafe, sampai lewat Instagram dan layanan pesan antar. Dimanapun orang sedang butuh cemilan manis, di situ Mochi Dots bisa tetap hadir. Dan yang membuat kami paling percaya diri adalah satu hal, dengan inovasi topping, varian rasa, dan strategi branding yang terus dikembangkan. Mochi Dots siap tumbuh jadi usaha yang menjanjikan. Harapannya itu ke depannya bukan hanya jadi bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisa membuka lapangan kerja dan jadi salah satu ikon cemilan manisan di Medan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Mochi Dots dari awal sampai akhir. Semoga suatu hari nanti bukan cuma melihat donat di slide, tapi bisa mencicipi langsung donatnya dan mochinya. Sebagai penutup terakhir, izinkan saya memperkenalkan sosok di balik Mochi Dots. Di sini tertera kontak yang bisa dihubungi, nomor telepon, email, media sosial, dan alamat usaha. Semua itu bukan sekedar formalitas, tapi bentuk keseriusan kami membuka diri untuk kerjasama. Mochi Dots lahir dari kombinasi dua hal. Yang pertama itu kecintaan pada cemilan manis dan keinginan membangun usaha yang benar-benar punya arah. Kami sudah memetakan pasar, menyusun strategi produk, menyiapkan sistem produksi, sampai membuat perhitungan modal dan keuntungan. Artinya, fondasi awalnya sudah ada, tinggal bagaimana kami bisa tumbuh lebih cepat dan lebih besar. Di titik inilah kami sangat membuka peluang investasi dan kemitraan bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang melihat potensi di bisnis ini. Dukungan investasi tidak hanya akan membantu memperbesar kapasitas produksi dan memperkuat branding, tetapi juga membantu membuka lapangan kerja baru, mengembangkan brand lokal yang bisa jadi kebanggaan Kota Medan, dan tentu saja memberikan peluang return yang menarik dari usaha dengan perputaran cepat seperti bisnis cemilan. Jika Bapak Ibu tertarik dengan berdiskusi lebih jauh mengenai skema investasi, proyeksi, bagi hasil, atau rencana ekspansi, silakan hubungi kontak yang tertera di slide ini. Saya dengan senang hati akan meluangkan waktu untuk presentasi lebih detail dan menjawab semua pertanyaan. Harapannya, setelah presentasi ini, kita tidak berhenti hanya pada ide di atas kertas, tetapi bisa melangkah ke tahap berikutnya, mewujudkan Mochi Dots sebagai usaha yang nyata, yang manis, bukan hanya dirasa, tapi juga di hasilnya. Sekali lagi, terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mohon doa dan dukungannya agar Mochi Dots bisa benar-benar terwujud dan membawa manfaat. Bukan hanya bagi kami sebagai pelaku usaha, tapi juga bagi konsumen dan lingkungan sekitar. Jika ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak yang tertera pada slide ini. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.